bisa berpikir mulai saat ini. Hadirin yang saya hormati, saya banggakan di hari jadi PDAM Tirta Ardian Jadi ini, kami yakin saat kita mengevaluasi diri kita bahwa sejauh mana kita berbuat kepada masyarakat, dan tentu banyak yang akan berpikir kapan direktur utamanya akan ada dan ditentukan. Dukung channel kami dengan subscribe, like, and share. Terima kasih. Selamat menyimak. Bulan berganti tahun berganti tahun, tidak terasa di usia kita sudah 31 tahun. Maka ke depan ada harapan begini, Bapak. Sebelum kita acara begini harus ada presentasi. Apa yang pernah kita lakukan 1 tahun? Apakah air botol kemasan itu sampai di mana? Kemudian sudah berapa rumah yang sudah dijangkau, yang sudah kita berikan pelayanan air bersih. Kalau hari ini kami melihat begini Pak Bambang, Pak Kemik ya. Kalau kemarin anak-anak yatim ini dapat amplop, sekarang prediksi saya ini lebih dari amplop yang dia dapatkan. Nah ini ada lebih. Kemudian kemarin tahun kemarin banyaknya kurang dari sekarang lebih. Ini ada perubahan. Saya biasanya kalau ada undangan, mohon maaf, saya bertanya dulu, ada tak yatimnya? Ada. Insya Allah pasti ada. Ada tak yatimnya? Kita carikan. Buruk, ada sih. PGRI itu kemarin kan, ada tak yatimnya? Ada. Saya kejar dari Jakarta, kita belum sampai rumah ini. Pasang jas ini di mobil karena ada yatim. Kita tidak pernah berpikir, tidak pernah kita pikirkan Lombok Tengah. Coba perlu membayangkan dan pergi ke kabupaten tetangga, ada enggak orang gaji marbot masjid? Tidak ada. Tidak ada. Ini karena berkat yatim. Ada saja rezeki. Coba tanyakan, ada enggak orang pikirkan guru-guru ngaji di kabupaten? Enggak ada. Ini berkatnya. Tokoh agama, tokoh masyarakat yang tunggu kami berikan mereka jaminan kesehatan. Beda BPJS. Kalau BPJS saya, istri saya, anak saya, kalau sakit masuk rumah sakit di kelas 3. Tapi ini tokoh agama, tokoh masyarakat bawa kartu main meres, dia. Tidak pernah kita pikirkan tahun ini hampir 270-an miliar kita hotmake jalan. Tidak pernah kita pikirkan. PDN terbangun, Politeknik terbangun, kantor bupati ada. Katanya berutang, cuma berutang lalu lunas. Perasa kawan mobil pikir. Maksud saya ini berkat anak-anak. Saya pernah membaca, berikanlah mereka rezeki itu, belailah kepalanya dan berniat, saya akan jamin rezekinya sejumlah helai rambutnya yang Anda bahkan di sana ada mengatakan sampai Muharram yang akan datang. Maka kita bersepakat membuat satu hari namanya Hari Rahman Rahim, hari kasih sayang kepada anak yatim, setiap tanggal 10 Muharram. Dan itu kita perbukan, tidak main-main. Contoh kemarin kita kumpulkan, maaf, kami
mengangkat pendata 1 orang per desa. Ini perlu kami matur. 1 orang per desa, ada 139 orang. Fungsinya adalah hanya mencatat keluar masuknya yatim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang dia ke rumah itu, minta kakaknya, berapa anaknya? 15 tahun ke atas keluarkan. 15 tahun ke bawah tampung dia. Itu jumlah yatim di 139 desa ini ada 12.137 jumlah yatim. Real by name, by orang tuanya yang meninggal, by depan meninggal. Bahkan sekarang yang minta by tapi by sekolah. Nah, bagaimana caranya supaya mereka gratis sekolah? Kenapa kami sedikit fokus pada anak yatim? Karena mereka lah yang berdoa. Kita ini punya saudara, begitu meninggal dunia, saudara kita sampai 9 hari saja kita ingat kepada anak dari saudara kita. Kalau sudah lewat itu lewat. Gitu. Maka terima kasih Pak Bambang, ini ada yang lebih ini. Pak kami matur sampai sini. Dan kemudian setelah terus setiap tahun kita kumpulkan yatim, kita bagi uang sama-sama 100.000. Kalau kali 12.000, 1,2 miliar. Setiap tahun itu 1,4 kita habiskan hanya untuk memberikan mereka supaya mereka tersenyum. Setiap tahun ini pekerjaan wajib. Tahun kemarin kita kumpulkan di Masjid Agung 1,4 nasi bungkus, air. Lalu kemudian 1,2 itu biasa kita dari Basnas, kita ambil kita bagi. Nah tahun depan kita tidak akan bagi 1,2 itu. Kita tidak akan bagi karena kami berpikir setelah dikasih uang 100.000 pulang habis deh. Dan kita himbau ini di semua di kecamatan madrasah sering harus mengadakan santunan anak yatim. Tapi tahun depan kita tidak akan bagi waktu itu, kita akan kumpulkan. Maka kami memohon sedekah kepada seluruh pegawai negeri. Sedekah itu memang kalau ditentukan tidak baik, bukan sedekah namanya. Tapi sama-sama 5.000. Jumlah pegawai di Lombok Tengah ini ada 11.000 lebih. Rata-rata sebulan kami dapat sekitar 60 juta, 70 juta. Berarti kalau ambil rata-rata itu rata-rata nyumbang 3.000, 2.000. Artinya ada yang tidak mau juga. Maka saya mengatakan seikhlas. Pernah dapat 80, pernah dapat 70. Nah nanti pada tahun berikutnya kita akan memperoleh, kami hitungan kami sekitar 1,2 miliar juga. Karena ada BUMN, BUMD yang punya CSR apa tidak saudara. Dan uang itu tidak pernah kita lihat. Kami pengurus ada perjanjian. Lillahi wa billahi wa tallahi, terus tanda tangan, tidak boleh pegang duit. Hanya tiba. Misalnya lingkungan hidup minta kepada anak buahnya 5.000 mana yang mau. Udah langsung stop ke bank. Kemarin kami lihat sudah 300 juta. Beberapa bulan. Nah itu akan kita gabung nanti di tahun terakhir dengan 1,2 itu. Saya hitung sekitar 2,4 miliar. Kami kerjasama dengan universitas akan kita kuliahkan penghafal Quran yang 30 juz. Kita ambil timur 1, barat 1, selatan 1, tengah 1, utara 1. 5 tahun. Begitu 5 tahun kemudian mereka selesai kuliah, tapi kuliahnya kedokteran. Dia jadi dokter, penghafal Quran ini, lalu kemudian mereka yang merawat anak-anak yatim di tanah kita sudah siapkan. Apa besok mau bikin klinik yatim terserah, kita sudah tidak ada. Yang penting wadahnya sudah. Ini harus kita dukung semua. Ada kami bikin tulisan di rumah. Kalau hari ini PDAM seperti ini, kalau hari ini PDAM seperti ini, dan yang tahu kondisi air adalah orang-orang PDAM, yang hari ini hanya yang tahu kondisi air adalah PDAM, lalu kemudian
Kalau saja tetap seperti ini, dengan debit air yang semakin tahun semakin kecil, apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan kalau debit air setiap tahun semakin kecil, lalu kemudian yang tahu kondisi air itu hanya orang PDAM? Pasti dalam pemikiran Plugum Sani, teman-teman PDAM ini, kalau kondisi air setiap tahun semakin kecil, masyarakat juga baru menyuplai kebutuhan air sekitar 50.000. Betul ya, berapa sekarang? 51.000. Kapan akan menjadi 100.000? Malah akan berkurang. Karena pertama air semakin kecil debitnya, kedua personilnya semakin banyak, jabatan politik ini menghajatkan selaput nitip bari. Datang sekian, kalau model ini sekian orangnya. Mana tukang kali tipe. Bare datang Malik, tadahnya aku terpensiun dari mana? Personil semakin banyak, air semakin kecil, garapan kita hanya 50.000. Kemudian apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita kerjakan? Coba ini kita harus rembuk ini, harus kita kumpul ini Pak Bambang, Pak Kemi. Apa yang harus kita lakukan? Air semakin hari semakin kecil, sementara 51.000 hanya hamba sampai di sana. Mau masang sampai 55.000, tentu air ini juga akan semakin kecil dan sudah kecil ini. Maka ini harus kita kumpul. Kita harus kumpul. Apakah kita akan berbicara SMI? Apakah kita akan bicara kerjasama apa? Ini penting. Ini penting. Kalau sarana multi infrastruktur, yang menjadikan Kementerian Keuangan adalah lembaga tempat kita pinjam duit, lalu kemudian itu bisa, kenapa tidak? Dengan berbagai macam kajian. Kalau ada sumber air yang kira-kira misalnya 200.000 meter kubik, itu bisa menyuplai 20.000 pelanggan, maka 20.000 kali kebutuhan itu mampu tidak kita akan kembalikan sekitar 1 miliar, 1,5 miliar setiap bulan. Kalau kita mampu, why not? Kenapa tidak? Ini maksud saya Pak Bambang, kita sudah mulai pikirkan. Karena semakin tahun jumlah penduduk kita semakin banyak, semakin tahun jumlah masyarakat ini semakin besar, semakin tahun kebutuhan orang akan PDAM itu kan semakin besar. Sisi lain orang-orang akan terus membuat sumur bor. Air bawah tanah habis, sehingga panas bumi dan lain sebagainya akan berimplikasi. Ini harus betul-betul dipikirkan. Dua dir yang saya banggakan ini, mudah-mudahan ini bisa bisa berpikir mulai saat ini. Hadirin yang saya hormati, saya banggakan di hari jadi PDAM serta hari jadi ini, kami yakin saat kita mengevaluasi diri kita bahwa sejauh mana kita berbuat kepada masyarakat, dan tentu banyak yang akan berpikir kapan direktur utamanya akan ada dan ditentukan. Secepatnya. Kalau kemarin saya sudah bilang, kalau kemarin dia tes, sekarang kemana? Tunjuk. Jelas supaya kita tentukan. Karena takut salah. Kita salah dikerumun oleh banyak orang ini Lombok Tengah ini. Di WhatsApp grup berbagai macam persoalan. Kita ditentukan. Maka harus berhati-hati. Harus dikaji. Kalau memang kita tentukan siapa ini. Hadirin yang saya hormati, saya banggakan, terima kasih apresiasi yang seluas-luasnya kepada Bapak Ketua Direktur beserta seluruh jajaran saudara-saudara saya yang ada di PDAM. Saat daerah ini sedang dibuatkan perdana. Mudah-mudahan cepatnya jadi. Dan kemarin sudah pulang dari Bali dan kita minta tolong ini pada fraksi Gerindra dan Demokrat. Supaya cepatnya selesai. Supaya kita bisa berbenah lebih jauh dan akhirnya lebih baik untuk
kemaslahatan masyarakat Kabupaten Lombok Tengah. Terima kasih kepada semua kita. Hari jadi ini menjadikan pemicu semangat kita untuk kita berkarya, membangun dan berikan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Lombok Tengah yang sama-sama kita cintai. Kalau dulu tidak ada kosmos, tidak ada sepeda dan lain sebagainya, tidak ada TV, nah sekarang ada. Nah, ini namanya peningkatan. Ini namanya peningkatan. Kalau dulu tidak ada, kalau besok lagi ini tidak ada, sudah nyatir tidak ada air, turun terus. Ya, maka ini harus juga dipikirkan sebagai contoh saya kepada kita semua. Oke, hadirin yang saya hormati, saya banggakan, terima kasih apresiasi seluas-luasnya. Saya langsung mohon pamit karena kejadian pria ini.